sebelum kita bahas semua, menurut kamu soalnya seperti apa sih? Susah atau seperti gimana? Atau lupa, atau memang tidak belajar, atau ngebingungin, atau bagaimana? Kalau menurut kalian? Menurut saya, Bu. Oke, kenapa? Opsinya bikin bingung, Bu. Kebingungin ya? Iya, Bu. Soalnya pilihannya kayak rada mirip-mirip gitu, Bu. Iya. Memang ya pilihan, apalagi di sini memang yang pernah saya katakan, di sini banyak tuntutan. Kalau dilihat dari kisi-kisinya, itu banyak tuntutannya di level L, di atas L1. Kalau L1 itu biasanya masih mudah. Tapi kalau udah L2, L3, apalagi L3, itu memang menuntut kamu berpikir untuk tingkat tinggi. Ke bawah sudah isinya L3, L1 hanya beberapa. Gitu. Jadi memang agak sulit gitu. L1 cuma 12, L2 12, L3 16. Dengan klasifikasi soal seperti ini, otomatis memang agak sedikit membingungkan untuk opsi jawaban, karena memang tuntutannya butuh penalaran dan butuh analisis. Jadi L2 itu untuk analisis, L3 untuk penalaran. Sementara L1 lebih pada pemahaman saja, pemahaman konsep, contoh-contoh dan sebagainya itu di L1. Oke, kita lihat nih, kayak misalnya nomor 1 saja. Dalam kisi-kisi diminta adalah, ini L1 sebenarnya. Peserta didik dapat menjelaskan alasan muncul teori sosiologi pada masa abad pertengahan atau kontemporer. Walaupun dalam soal di sini tidak disebutkan alasan munculnya, gitu kan? Di sini lebih pada ini, pecahnya revolusi. Tapi kalau misalnya kita lihat alasannya, jadi memang begini, ini lebih pada perkembangan, munculnya perkembangan perkembangan sosiologi. Ya. Jadi teori sosiologi atau sosiologi itu sendiri muncul sebenarnya jauh sebelum Auguste Comte mencetuskan sosiologi. Kajian tentang masyarakat, gitu kan. Ini sudah ada sebenarnya sebelum istilah sosiologi itu muncul. Tapi bentuknya memang masih hasil pemikiran dari filsuf-filsuf. Gitu. Filsuf itu kan hasil pemikiran saja. Jadi belum ada teori. Jadi tatarannya masih tataran ideal. Kayak misalnya masyarakat itu kayaknya harusnya seperti apa sih? Gitu. Gambaran keharapan tentang masyarakat itu muncul sebenarnya sudah ada, gitu. Seperti Aristoteles, Plato, dia sudah mendesain tentang masyarakat ideal seperti apa. Tapi dasar dari dari anggapan ini lebih pada hasil pemikiran saja, bukan dari teori. Jadi kalau dikatakan pada awalnya belum ada teori sosiologi, baru hanya kajian masyarakat saja yang berdasarkan pada filsuf. Itu biasanya dikatakan sebagai masa awal sosiologi, masa awal perkembangan sosiologi. Jadi lebih pada, karena sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat, jadi lebih dilihat bahwa sebenarnya sudah ada kajian tentang masyarakat, tapi masih dalam tatanan ideal dan belum bersifat teori. Nah, selanjutnya pada abad pencerahan ini kan sudah mulai ditemukannya perkembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, kalau kita bicara tentang, dulu kita sudah bahas apa sih bedanya ilmu sama pengetahuan gitu. Kalau sudah dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, berarti sudah ada tuntutan berpikir secara ilmiah. Orang sudah mulai bertanya, kenapa sih terjadi ini? Kenapa sih? Gitu. Kalau dulu mungkin masyarakat terjadi, ya udah emang begitu, udah dari sononya, gitu. Tidak bisa diganggu gugat. Itu pada masa sebelum abad pencerahan. Tapi ketika pencerahan, orang sudah mulai mencari-cari bentuk. Kenapa sih burung terbang? Kenapa sih kita kalau megang duri berdarah? Kenapa sih kalau ada petir nyamber? Kenapa sih? Gitu. Nah, itu kenapa inilah yang menyebabkan dapat dikatakan sebagai munculnya rintisan berkembangnya sosiologi. Artinya di sini sudah mulai berkembangnya pengetahuan. Orang mencari tahu secara ilmiah. Nah, dampak dari cari tahu tadi di bidang sosial, kalau di abad pertengahan sudah mulai berkembang ilmu pengetahuan alam. Tapi untuk sosial sedang mencari bentuk. Maka disebutnya baru rintisan berkembangnya sosiologi. Sedang mulai berpikir, sudah sih ada seperti misalnya du kontrak sosial, tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa masyarakat itu harus ada kontrak. Gitu. Itu sudah muncul sebagai rintisan berkembangan sosiologi. Tapi balik lagi masih belum ketemu ataupun bahasa seperti apa sih ilmu sosiologi itu. Teorinya belum berkembang.
baru sedang merintis, maka disebutnya rintisan perkembangan. Baru setelah dampaknya dari pencerahan, dampak dari pencerahan ini kan munculnya ilmu pengetahuan, ada perubahan, ditemukannya alat-alat, perkembangan teknologi dan sebagainya. Nah, efek dari ini muncul yang namanya perubahan. Perubahannya revolusioner sifatnya, katanya karena mendasar dan besar, ditandai dengan munculnya revolusi industri, revolusi Inggris, revolusi Amerika. Gitu. Kenapa disebut itu? Karena mengubah tatanan tradisional, tradisi masyarakat buyar semuanya, gitu kan? Karena muncul golongan baru kalau dalam masyarakat, dalam sosial, muncul ketegangan, muncul pergolakan, kemiskinan, kekacauan. Nah, ini yang akhirnya mendorong masyarakat ilmuwan-ilmuwan tadi berpikir bahwa sebenarnya masyarakat itu bisa dikaji. Maka muncullah teori-teori. Jadi teori-teori sosial muncul setelah abad pencerahan. Nah, selanjutnya disebut dengan masa modern. Nah, masa modern ini bahwa teori-teori yang digunakan harus relevan, bahwa kita nggak bisa menggunakan teori-teori lama. Artinya teori pada abad pencerahan mungkin masih bisa kayak teori besar ya, teori konflik, teori struktural fungsional, teori simbolik, itu kan teori besar yang muncul pada abad pencerahan. Itu kan munculnya teorinya Comte tentang evolusi dan sebagainya, Durkheim dan sebagainya. Tapi teori itu karena sifatnya kumulatif, akhirnya dikembangkan gitu. Pada masa modern semakin kompleks permasalahan sosial, akhirnya perlu teori-teori sosial yang relevan. Jadi kalau misalnya dibahas kenapa sih munculnya teori-teori pada masa itu, jadi kalau dilihat pada masa sebelum awal belum ada teori. Jadi kita nggak bisa bahas bahwa awal-awal perkembangan teori sosiologi belum muncul. Pada abad pencerahan ditandai dengan munculnya ilmu pengetahuan. Jadi baru merintis munculnya teori sosiologi walaupun belum terbentuk. Nah, dampak dari itulah orang-orang akhirnya mulai membentuk teori-teori sosiologi untuk menjawab tentang pergolakan ataupun perubahan yang terjadi pada masa pencerahan. Maka disebut kadang abad revolusi. Itu muncullah Comte yang mengusulkan untuk dibentuknya atau perlunya ilmu sosiologi. Itu pada abad revolusi. Nah, selanjutnya disebut pada abad perkembangan, kontemporer, ataupun abad-abad modern lainnya. Fungsinya apa? Menggunakan teori tadi biasanya untuk relevan agar mengkaji masalah-masalah baru. Jadi nggak cuma sekedar kemiskinan, kekacauan, pergolakan karena revolusi, tapi muncul konsep-konsep baru seperti kayak industri, muncul yang namanya urbanisasi, muncul permasalahan baru, barangkali bahkan perang, imperialisme, gitu-gitu, globalisasi, itu kan konsep-konsep baru yang mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya muncullah teori-teori baru seperti itu. Nah, itu perkembangan teori. Kalau kita lihat dari kisinya, tuntutannya adalah seperti itu. Nah, kisi di sini meminta adalah alasan munculnya teori sosiologi pada masa awal, pertengahan, atau kontemporer. Jadi pada masa awal itu lebih pada awal-awal belum ada teori. Pertengahan itu bisa dikatakan sebagai abad revolusi. Jadi muncul. Alasannya kenapa muncul teori tadi di masa pertengahan? Karena menjawab dampak dari akibat abad revolusioner tadi, perubahan-perubahan karena adanya revolusi industri, revolusi Prancis, revolusi Amerika gitu. Nah, itu muncul. Nah, kalau kontemporer di sini artinya masa kini dan ke depan modern, munculnya kenapa? Munculnya teori ya untuk membahas permasalahan yang semakin kompleks. Itu alasan. Karena di sini dimintanya alasan muncul. Walaupun dalam bentuk soal di TO Gunadarma sendiri tidak memunculkan itu. Gitu. Kalau kita lihat soalnya simpel banget, ini cuma langsung seperti ini. Nah, kalau dilihat pecahnya revolusi Prancis, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat nggak teori tadi muncul pada masa apa dong? Halo? Abad nyimak kah? Atau abad pertengahannya Bu masuknya? Oke, ini kalau di sini teori ini muncul pada mana nih? Di sini nggak ada abad pertengahan, nggak ada, adanya pasca pertengahan. Oh, berarti abad revolusi.
Iya, jadi jawabannya yang D, abad revolusi. Karena di sini pasca pertengahan, abad pertengahan iya masuk di abad revolusi ya kalau pertengahan dianggapnya. Jadi memang ini pembagian masa ini sebenarnya nggak banyak, nggak sama antara satu sama lain. Maka di sini saya tuliskan ada sumber lain, artinya kamu boleh cari ke sejarah perkembangan sosiologi. Di sini ada link sama sosiologi. Ini beda-beda, nah. Jadi ada yang mengatakan membaginya menjadi masa pertengahan, masa kontemporer gitu. Ada juga yang membaginya dengan masa tadi kayak ini nih, masa pertengahan, pencerahan, revolusi. Tapi ada juga yang membaginya abad per abad, abad sebelum 18, abad 19, abad 20, abad 21. Jadi yang dilihat kamu bisa membandingkan paling nggak di sini saya coba kajian ini, maka saya coba combine antara yang versi abad sama versi pertengahan, revolusi. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kamu mau cari linknya seperti apa nih, kurang lebih linknya yang bisa kamu ambil untuk kamu bahas, kamu baca untuk oh seperti ini loh. Gitu ya. Jadi ini memang kalau dilihat revolusi Prancis masuknya di abad revolusi atau di abad pertengahan. Pilihan di sini nggak ada pertengahan, adanya pasca, maka betul jawabannya adalah yang B. Oke, ini nomor 1. Yang nomor 2, gambar. Kita lihat di tuntutan kisinya apa sih? Kisi-kisi di sini adalah disajikan gambar tentang aktivitas, siswa dapat menunjukkan bentuk perilaku sosial disertai alasan, berarti ada alasannya kenapa dimasukkan ke dalam tindakan sosial tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini memang soalnya sudah mengarah ke sana. Ini ada gambar tindakan sosial. Ini tindakan sosial sudah pernah kita bahas sebelumnya di PM ya, waktu itu ya sempat dibahas. Jadi di sini ada orientasi nilai. Orientasi nilai itu apa sih? Jadi bentuk-bentuk tindakan sosial ini kan ada yang orientasi nilai, ada instrumental, ada tradisional, ada afektif. Kalau orientasi nilai, di sini masyarakat sudah terbiasa membantu sehingga kita lihat alasannya. Orientasi nilai itu lebih dilihat pada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai etika, nilai kesusilaan. Etika, kesusilaan, kesopanan, itu orientasi nilai. Jadi misalnya kita memberikan dengan tangan kanan, kita mengucapkan terima kasih, itu orientasinya nilai. Kenapa sih kita harus misalnya tersenyum sama orang, gitu. Itu orientasinya nilai, karena dianggapnya senyum adalah merupakan ibadah, atau kenapa sih kita harus bersedekah misalnya. Itu orientasi nilai, karena di situ mengandung nilai keagamaan, nilai moral. Jadi kalau ini apakah ini orientasi nilai? Tapi di sini alasannya di mana masyarakat sudah terbiasa saling membantu. Kalau kata terbiasa ini masuknya ke tradisional. Jadi orientasi kalau tindakan sosial itu masuknya ada ini, rasional, orientasi nilai, efektif sama tradisional. Bahasannya. Rasional itu lebih pada logika, akal, sehingga pakai pertimbangan. Jadi kapan sih suatu tindakan dikatakan rasional? Ketika alasannya adalah pertimbangan akal, sehat. Jadi untung rugi, benar. Jadi lebih pada ke sana. Kenapa sih orang misalnya bangun, kalau tadi bangun rumah tadi, ini tindakan rasional, bisa nggak sih rasional? Kalau dia rasional alasannya karena agar pekerjaannya cepat selesai. Bantuinnya. Karena misalnya di sini lebih pada kalau saya bantuin ini nanti saya juga akan ditolong. Kalau sewaktu-waktu saya salah kesusahan, maka saya akan ditolong oleh masyarakat gantian. Itu orientasi lebih pada ke rasional. Jadi pakai akal sehat. Mikir ini panjang, artinya di ini kan dengan gotong royong dengan membangun sama-sama berarti tujuannya agar nanti kalau kejadian lagi menimpa kita ataupun kita punya kesusahan, kita akan ditolong. Nah itu pakai logika jawabannya. Itu pada rasional. Kemudian kalau yang orientasi nilai tadi yang saya katakan itu pertimbangan nilai.
artinya nilai baik, lumrah, wajar, benar, sumbernya etika, agama, atau sumber-sumber lainnya. Maka tadi kalau ini orientasi nilai, maka lebih kaitannya pada nilai kebaikan, bahwa ini ya sudah orientasi nilai karena ini merupakan nilai gotong royong ataupun mengandung bahwa kita saling tolong menolong, itu etika, bahwa kita membantu orang yang kesusahan, itu orientasi nilai. Alasannya lebih pada dikedepankan pada kebaikan, nilai-nilai yang ada di masyarakat. Lalu kalau misalnya efektif seperti apa? Ini lebih pada emosi, lebih pada perasaan. Kayak misalnya perasaan suka, senang, marah, kecewa, sedih. Jadi apakah ini ada nggak sih efektifnya? Bisa nggak dikatakan efektif? Tindakan ini dikatakan efektif jika di sini alasannya yang dikedepankan lebih pada perasaan tadi. Pokoknya karena gembira, gitu. Tapi kan nggak cocok di sini, gitu kan? Jadi lebih pada kenapa sih dia melakukan ini? Apakah ada nilai afektif di sana, ada perasaan di sana? Oh nggak masuk karena kalau efektif ini lebih meluapkan, menggambarkan tentang kondisi jiwa kita, senang, gembira, susah, kecewa. Kita nangis, kita ini, nah itu masuknya di sana. Kalau misalnya di sini gambar, misalnya ada gambar gempa bumi, kemudian orang-orang menangis, sedih, saling tolong menolong, nah itu juga bisa afektif karena menggunakan perasaan. Tapi kalau di sini tidak terlihat secara efektifnya. Di sini ada efektifnya karena masyarakat selalu tolong menolong tanpa memperhitungkan untung rugi. Nah, kalau ini alasannya bukan masuk ke efektif, tapi lebih masuknya tanpa memperhitungkan untung rugi, masuknya ke orientasi nilai. Nilai itu nggak mikir untung rugi, tapi dia lihat kebaikan, gitu ya. Jadi maka D tidak tepat. Lalu apakah ini masuk yang mana nih? Di sini ada nilai terakhir tradisional, merupakan tradisi sebagai pertimbangannya. Tanpa perencanaan, biasanya sudah mengulai yang sudah ada. Ini menjadi satu bentuk kebiasaan. Kita lihat tradisi di sini apa? Gotong royong merupakan tindakan yang dilakukan secara turun-temurun. Karena ini sering dilakukan, maka ini masuknya apa? Tindakan sosial yang mana? Yang tradisional. Karena antara pernyataan tradisional dengan alasannya pas. Tradisional karena gotong royong merupakan tindakan yang turun-menurun oleh masyarakat. Jadi jawabannya yang C. Kenapa nggak yang E? Sudah gotong royong merupakan tindakan yang dianggap bernilai kebaikan. Alasan ini bernilai kebaikan masuk dalam alasan yang di rasional, orientasi nilai. Gitu ya. Jadi kenapa nggak yang E? Bukan karena alasannya dia tidak tepat. Sementara tadi tuntutan soalnya adalah kenapa sih alasan dia masuknya kemana dengan alasannya. Alasan yang paling tepat adalah dia tradisional karena turun-temurun. Rasional nilai. Di sini tidak tepat karena saling membantu sehingga meminimalisir itu termasuknya ke sudah pakai rasional, dia mikir. Tradisional di sini maka C betul. Yang rasional instrumental, kenapa nggak yang ini rasional instrumental? Rasional instrumental itu apa sih? Sama juga dengan rasional. Sama nih dengan A, rasional instrumental ya rasional saja itu sama. Sudah saling mengenal secara pribadi serta keterbatasan alat yang digunakan. Kalau sudah mengenal secara pribadi, kenapa nggak masuk yang ke B? Karena sudah akrab sih, terus alatnya terbatas. Kalau cuma ini aja, ini tidak menggunakan rasionalnya. Artinya bukan untuk kalau masyarakat saling tidak ada pemikiran untuk kenapa sih gitu harus seperti itu. Mungkin kalau keterbatasan alat sehingga memudahkan, nah itu ada alasannya. Tapi kalau misalnya hanya sudah mengenal secara pribadi, itu lebih pada toleransi lebih pada ke nilainya gitu. Kita udah saling kenal nggak enak nih karena sudah akrab, sudah dekat, itu udah masuknya ke nilai-nilai kebaikan gitu. Jadi alasannya kurang tepat untuk yang B gitu ya. Nah ini jadi jawabannya yang mana nih? Yang C. Agak bingung ya. Oke, gitu ya. Karena tradisional, karena turun-temurun. Ini untuk yang orientasi nilai. Oke, ini kalau untuk apa sih ininya, saya juga kasih sumber link lain agar kamu bisa melihat alternatif. Kalau misalnya penjelasan saya nggak ngerti ini maksudnya bullies apa, gitu, kamu boleh cari sumber lain. Ini alternatif saja juga, nggak terlalu itu. Kamu banyak sih sebenarnya kalau kamu cari sumber lain. Gitu ya, ini tapi hanya contohnya saja. Sama juga dengan nomor 3.
Sebentar. Oke. Ya, lanjut di nomor 3 di sini tentang metode penelitian sebagai fungsi. Di sini fungsi sosiologi. Ini kita sudah bahas sebelumnya, di kisi-kisi juga tuntutannya seperti itu. Contoh metode sosiologi bisa kualitatif, jadi metode sosiologi ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif gitu ya. Dalam mengkaji permasalahan sosial bisa menghubungkannya dengan fungsi atau manfaat. Jadi ketika kita gunain, kalau sudah menggunakan metode, itu biasanya fungsinya ya untuk penelitian gitu ya. Karena kaitannya arahnya ke sana. Penelitian ini fungsinya untuk apa? Untuk mencari data, kan gitu. Jadi kalau kita lihat bahasannya, ini juga udah pernah kita bahas sebelumnya bahwa fungsi sosiologi itu mengkaji. Tujuannya kan mengkaji gejala sosial, termasuk masalah. Maka sosiologi berusaha untuk memecahkan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya? Yaitu melalui pendekatan metode ilmiah, melalui kegiatan penelitian. Nah, kalau sudah melakukan penelitian, hasilnya akan mendapatkan data sosial yang nantinya akan digunakan untuk perencanaan. Ini nggak ada yang masukkan, oke, nggak ada. Ini perencanaan. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti di sini menghasilkan data, kemudian pembangunan, memecahkan masalah. Dari soalnya dilihat di sini yang mana nih? Hasil penelitian, merasa jenuh dan bosan, gitu kan? Ternyata dari penelitian di sini ada analisis proses pembelajaran daring bahwa punya dampak yang besar terhadap proses. Jadi dari hasil penelitian dikatakan bahwa pandemik ini punya dampak besar di peserta didik, misalnya menjadi jenuh, apalagi di usia dasar gitu kan, karena nggak efektif. Belum lagi orang tuanya sibuk, belum lagi nggak punya handphone. Jadi kalau dilihat di sini hubungannya apa sih antara metode dengan fungsi? Di sini jawabannya apa nih? Apakah dia memberikan data, menganalisis, menyimpulkan penyebab masalah? Ini B sama C sama ya. Meningkatkan berpikir kritis dalam pembelajaran atau memahami keberadaan. Pilihannya kalau nggak A, yang mendekati A dan B. Yang mana nih? Yang A atau yang B? Yang A mungkin, Bu. Yang A ya? Ya, kalau kita lihat di sini, karena di sini, kenapa nggak yang B sih? Kan dia menganalisis, terus ada kesimpulan lagi bahwa di situ peserta tidak jenuh dan bosan. Tapi kan dasar awalnya bahwa metode ini penelitian ini tidak dilihat permasalahannya dulu gitu ya. Di sini lebih melihat bahwa dari soal ini lebih melihat pada ini loh ada hasil penelitian, gitu kan? Dimana hasilnya seperti ini loh. Maka fungsinya apa? Karena ini dasar dari hasil penelitian yang sudah memberikan data. Tapi kalau dibalik, misalnya, wah ini ternyata kok pembelajarannya nggak efektif ya, kenapa ya? Nah, baru itu penelitian bisa lah untuk menganalisis dan menyimpulkan penyebab permasalahan. Tapi kalau dalam soal ini, lebih pada yang A, karena diawali dengan hasil penelitian. Jadi tidak dilihat permasalahannya, tapi hasil penelitian yang akhirnya menemukan permasalahan. Jadi betul jawaban yang A. Lanjut ke yang 4. Di sini sih tentang kepribadian. Kalau di soalnya ini lebih mengarahnya ke terbentuknya kepribadian. Kita lihat di sini soal ini masuk pesantren, Agus jadi rajin ngaji. Sholatnya tepat waktu, patuh sama guru. Dia cerdas, sopan, dan sebagainya. Nah, terbentuknya kepribadian ini pengaruh dari mana nih? Kira-kira apa dong? Lingkungan sekolah kah? Atau lingkungan budaya, lingkungan fisik, teman lain, atau warisan biologis? Lingkungan sekolah. Ya, pesantren dianggapnya sebagai sekolah keagamaan mungkin gitu ya. Karena di sini soalnya pesantren ini adalah soal sekolah yang berbasis agama Islam kebetulan. Jadi di sini lingkungan sekolah lah yang membentuk
Karena di sini juga ada patuh terhadap guru dan orang tua, sudah pasti berarti masuknya ke lingkungan sekolah. Kalau lingkungan budaya seperti apa, itu lebih pada tradisi, pada adat. Kemudian lingkungan fisik ini geografis, lingkungan geografis kayak misalnya pantai, daerah gunung, daerah kota, teman bermain temannya. Warisan biologis biasanya keturunan, gen, kayak penyakit gitu, yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini pembahasan KISI, kenapa saya ini kan ke KISI, ini agak sedikit melenceng dari KISI yang ada soal ini. Sementara kalau dalam KISI di sini dikatakan bahwa tentang pembentukan identitas, siswa dapat menjelaskan terbentuknya posisi sosial dalam hubungan sosialnya. Berarti lebih pada kaitannya posisi dia dalam hubungan sosial. Terbentuknya, menjelaskan terbentuknya posisi sosial. Kalau kita bicara tentang posisi sosial, posisi sosial itu apa sih? Itu sama dengan kedudukan sosial, sama dengan status sosial. Maka di sini lebih pada jenis status sosial. Jenis status sosial ini apa? Ada yang askrip status, ada yang yang askrip sama assign status, gitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini, oke deh, soalnya sama. Soalnya ini tentang si Agus yang rajin mengaji dan sebagainya. Kalau dilihat dari soal yang sama, kaitannya karena di sini tadi yang diminta apa? Soalnya untuk kisinya menjelaskan terbentuknya posisi sosial dalam hubungan sosialnya. Kalau pertanyaannya kemudian menjadi posisinya si Agus sekarang, statusnya Agus ini diperoleh dari apa sih, gitu kan? Terbentuknya dalam hubungan sosial, kenapa dia menjadi rajin mengaji, kemudian dia jadi anak yang cerdas, menyenangkan, bergaul, sehingga digambarkan bahwa hubungan sosialnya si Agus ini baik, gitu kan? Karena dia pribadinya menyenangkan. Nah, posisi Agus ini sebagai apa, gitu? Maksudnya statusnya si Agus ini kenapa bisa terbentuk dalam hubungan sosial dia menjadi menyenangkan? Kalau dengan teman ataupun dengan sebagai siswa dan sebagainya, berarti di sini masuk apakah si Agus ini karena askrip status bahwa dia diperoleh dengan keturunan? Bukan. Agus masuk pesantren kemudian menjadi anak yang menyenangkan bukan karena keturunan. Ya. Dia tapi masuknya dengan sengaja, dengan achieve status, gitu kan? Bahwa dia berjuang, dia masuk di pesantren, dia belajar, dia menimba ilmu, maka dia disenangi oleh masyarakat. Maka dia masuk di achieve status. Kalau kemudian dia mendapatkan gelar, dia mendapatkan julukan bahwa si Agus anak yang baik, gitu. Nah, itu baru masuknya di assign status, diberikan sebagai tanda penghargaan. Jadi sebenarnya kalau dibaca dari kisinya, ini arahan kisi yang diinginkan adalah mana nomor berapa tadi? Ini terbentuknya posisi dalam hubungan. Bagaimana bisa terbentuk? Ya sudah, berarti posisi Agus kenapa bisa menjadi seperti itu? Lebih pada kaitannya dengan dia menempatkan dirinya sebagai pesantren, gitu. Jadi hubungan itu terjalin bukan karena keturunan, tapi lebih pada dia masuk usaha dengan segala usaha yang dia berikan, seperti itu. Jadi kalau misalnya begini juga, kalau dikatakan misalnya, oh iya sih ceritanya di situ diangkat sebagai Agus sebagai anak yang rajin, gitu kan? Dia berbakti pada orang tua, hubungan orang tuanya di rumah misalnya, dia akrab dekat, dia sangat santun kepada orang tua dan juga dia sangat menghargai adik-adiknya. Maka terbentuknya posisi sosial dalam hubungan sosialnya, jadi keluarganya menjadi harmonis. Maka terbentuknya posisi sosial karena apa? Karena dia keturunan. Statusnya Agus sebagai di keluarga tadi sebagai apa sih? Kan gitu kan? Karena sebagai keturunan. Begitu. Itu lebih pada yang nomor 3. Nah, ini sebenarnya kaitannya juga dengan nomor 5-nya. Menemukan faktor yang berperan penting dalam hubungan tersebut. Kalau dikaitkan ini masih bisa nih berkaitan. Apa sih yang menyebabkan hubungan sosial tadi menjadi harmonis, kan? Hubungan sosial itu ada 2 akibatnya. Bisa menjadi harmonis, bisa menjadi konflik.
Nah, apa yang menyebabkan punya peran penting dalam hubungan sosial? Ini hubungan sosial itu sama dengan interaksi sebenarnya. Hubungan sosial, interaksi. Kan? Jadi yang memegang penting adalah komunikasi. Kesadaran diri sebagai anggota. Bagaimana terbentuknya komunikasi. Gitu kan? Kalau kita lihat soalnya lanjut ke nomor 5. Jadi kalau tadi yang nomor ini 6, ini kan tadi karena lingkungan sekolah, oke. Cuma nanti arahnya itu lebih pada ke jenis status ya, posisi soalnya, tuntutan soal. Ini contoh soal ini tidak sesuai dengan kisi sebenarnya untuk nomor 4. Tapi yang diminta kisi itu adalah lebih pada posisi sosial. Nah, nomor 5 ini juga sama nih. Kalau hanya soalnya saja di soal tryout ini, kita coba untuk lihat bahwa faktor penting yang berpengaruh pada hubungan sosial itu apa sih? Ada aksi mogok, ya ada buruh mogok. Terus yang dilakukan oleh persatuan buruh, jadi di luar dari karyawan, jadi ada persatuan buruh yang besar menuntut kenaikan upah. Kemudian karyawan perusahaan lain senang dong, wah iya benar nih, saya setuju tuh sama buruh tadi, karena memang sudah lama nggak naik. Nah, artinya faktor penting yang mempengaruhi hubungan sosial itu apa? Akhirnya menyebabkan si karyawan tadi menjalin hubungan baik dengan buruh tadi. Gitu. Karena apa? Karena tujuannya yang sama. Ini agak bingung mungkin ya untuk yang ini. Kenapa nggak yang C, adanya kesamaan latar belakang? Jadi kalau hubungan sosial ini terbentuk dari ini kesamaan latar belakang kan sebenarnya berbeda. Latar belakang itu biasanya dikaitkan dengan pendidikan, agama, suku, bangsa, dan sebagainya. Jadi lebih pada hubungan tadi dipengaruhi oleh yang B, tujuan yang sama. Gitu ya. Untuk nomor 5, ini yang B jawabannya. Kenapa? Karena ini kesamaan, sama-sama dia karyawan yang menuntut upah naik. Kebutuhan yang tinggi tidak, latar belakangnya tidak kelihatan. Latar belakangnya dia hanya sama-sama karyawan walaupun dengan karyawan yang berbeda-beda gitu. Makanya kesamaan latar belakang hanya karyawan aja, tapi latar belakang apakah dia perusahaan yang sama ini beda-beda. Karena buruh, kesatuan buruh secara umum. Munculnya masalah juga tidak ada, adanya konflik sosial tidak ada terlihat dari mana konfliknya siapa dengan siapa tidak terlihat. Jadi lebih pada tujuan yang sama. Jadi yang B. Nah, ini saya agak sedikit bahas sedikit karena lihat kisi. Di sini kisinya balik lagi, nak. Ini kenapa saya lihat kisi karena itu tadi, kisi ini tuntutan dari US yang mirip dengan US. Jadi dasarnya soal US itu dari sini juga. Kalau ngebaca dari kisi, soal tadi tidak menunjukkan L3-nya, tidak menunjukkan faktor yang berperan penting dalam hubungan sosial tadi. Faktor apa sih yang berperan penting dalam hubungan sosial? Tadi yang saya katakan, hubungan sosial akan menjadi akrab. Ini kelompok sosial, nah ini bahasan di kelompok sosial. Akan menjadi akrab, solid ketika mereka sadar akan posisinya. Ketika dia sadar akan hubungannya di dalam, maka dia berperan. Dia melakukan peranannya sesuai dengan status yang dimiliki dalam kelompok tadi. Oh ya, peran saya sebagai anak, maka saya menjalankan peran saya, fungsi saya. Itu akan menjalankan hubungan sosial yang baik. Dan komunikasi, ketika menjalankan perannya, dia juga mengkomunikasikan kesulitannya, misalnya sebagai anak nih, saya menjalankan peran saya dengan anak dengan baik. Saya mau mencuci, misalnya, saya membantu orang tua. Tapi ternyata sebenarnya terkait dengan PJJ misalnya. Kamu misu-misu marah-marah di rumah. Ini orang tuanya tertentu, saya tolong dong, kamu nih dari tadi di kamar aja ngerjain apa sih? PJJ kan cuma sebentar misalnya. Nah, kemudian iya deh, ini belum disapu, belum di apa. Kalau kamu tidak mengkomunikasikan, maka hubungan sosial dalam keluarga tadi nggak bagus. Jadi apa yang penting di sana? Komunikasi yang terjalin dengan baik. Gitu ya. Jadi ini contohnya begitu, nak. Dalam hubungan sosial, dalam kehidupan, menemukan faktor yang penting dalam hubungan sosial tersebut. Bahwa kenapa kelompok tadi bisa solid atau bisa renggang. Nah, di sini karena L3, tuntutannya berarti kamu bernalar. Baca soalnya, kemudian simpulkan. Tapi inti dari peran penting hubungan sosial adalah komunikasi dan menjalankan fungsi sesuai dengan status yang dimiliki. Maka hubungan sosial akan berjalan dengan baik. Gitu ya. Masing-masing menjalankan fungsinya dan dikomunikasikan dengan baik. Maka di situ akan dinamika hubungannya akan baik. Begitu juga sebaliknya. Kenapa terjadi konflik?
Ya karena tidak terkomunikasikan dengan baik dan tidak menjalankan perannya dengan baik. Bahkan ada kepentingan-kepentingan tertentu dan ini tidak dikomunikasikan ketika misalnya akhirnya ya diskusi sekalipun, tapi karena ada kepentingan mereka mementingkan kepentingannya sendiri, maka di sini nggak ada yang namanya kesadaran berkelompok, adanya kesadaran individu. Saya hanya mementingkan diri sendiri, kesadaran saya sebagai kelompok berkurang. Maka ini akan menyebabkan hubungan sosial menjadi renggang. Gitu ya. Itu untuk di soal nomor 5. Jadi dinamika hubungan sosial bisa naik, bisa turun, bisa positif, bisa negatif. Tergantung. Ya, faktor pentingnya apa? Kalau balik lagi ke komunikasi. Gitu ya. Itu untuk nomor 5. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mungkin agak sedikit melenceng dari soal, tapi saya lebih pada membahas kisinya karena nanti arah soal itu di sini sebenarnya kisi untuk bentuk soalnya sudah terlihat gitu. Kalau kita melihat dari kisi soal ini. Gitu ya. Lanjut nomor 6. Di sini ada institusi sosial. 3 diantaranya yang terbentuk secara sepakat, sukarela, paksaan. Berarti kalau dilihat di sini, institusi sosial itu terbentuk bisa karena sepakat, bisa karena sukarela, bisa karena paksaan. Kesepakatan biasanya muncul ketika institusi sosial itu apa sih? Itu lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu apa sih? Lembaga sosial itu kumpulan nilai-nilai, norma-norma yang disepakati ataupun yang dijalankan oleh masyarakat dan menjadi turun-temurun. Jadi kayak misalnya apa? Tentang perdagangan, tentang pendidikan, tentang kesehatan, gitu. Yang tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan. Itu yang disebut dengan institusi. Institusi sosial, lembaga sosial itu sama. Kita lihat di soalnya di sini. Nah, karena di sini diminta untuk paparannya. Kita lihat di sini ini institusi apa? Ini pasar. Tentang pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual untuk melakukan jual beli barang jasa. Jadi ini lembaga sosial tentang pasar. Ini lembaga sosial yang kedua adalah tentang keluarga, terdiri dari ibu anak. Oke. Sekolah tempat berlangsungnya proses pendidikan. Ya, pengadilan yang memiliki tujuan mengawasi sama kelompok kapak merah. Kapak merah termasuk nggak sih? Iya, bagi kelompok kapak merah itu merupakan kejahatan yang terorganisir dan beraksi. Dia punya aturan-aturan sendiri, walaupun dia termasuk dalam institusi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, mana sih yang proses pembentukannya karena kesepakatan? Artinya masyarakat sepakat untuk membentuk ini yang mana? Apakah pasar? Pasar itu kesepakatan nggak sih? Jadi kalau kita lihat di sini, pasar sepakat nggak sih tempat bertemu? Iya, di sini mereka sepakat karena ada jual beli, kesepakatan untuk penentuan harga, jual beli, kesepakatan untuk apa nih yang diperjualbelikan misalnya, atau apa sih harga standar harga dan sebagainya. Berarti ada kesepakatan yang terjadi di dalam. Keluarga, apakah ini kesepakatan? Iya, sepakat bahwa di situ sebelum berkeluarga ada pernikahan, ada akad. Akad itu adalah kesepakatan untuk konsensus yang dilakukan bersama-sama, bahwa mereka berjanji untuk menikah, kan gitu kan, untuk menjalankan keluarga tadi. Ada kesepakatan di sana. Kemudian sekolah sengaja dibentuk. Ketika masuk ada tata tertibnya, sepakat untuk menjalankan tata tertib tadi. Jadi masuk ke bentuknya atas dasar kesepakatan antar masyarakat. Lalu pengadilan, apakah sepakat? Karena di sini yang fungsinya untuk tujuan mengawasi dan tingkah laku individu. Pengadilan bahkan di sini tidak memiliki tujuan untuk mengawasi tingkah laku, pengadilan bukan. Yang mengawasi tingkah laku individu apa? Bukan tentang pengadilan. Pengadilan ini adalah untuk memberikan putusan, bukan untuk mengawasi tingkah laku. Kalau mengawasi mungkin kepolisian, untuk mengendalikan masyarakat itu kepolisian, bukan pengadilan. Jadi proses pembentukannya bukan karena kesepakatan. Kapak merah, ini tidak ada kesepakatan di antara masyarakatnya. Karena kelompok ini termasuk kelompok yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Walaupun ada, memang merupakan lembaga sosial. Tapi hanya berlaku pada kelompok tertentu, tidak berlaku secara umum dalam masyarakat. Jadi mana nih yang terbentuknya atas dasar kesepakatan? 1, 2, dan 3. Jadi nomor 4 kenapa tidak? Karena di sini penjelasannya tidak
meruntut pada ke pengadilan ya, merupakan lembaga yang memiliki tujuan dan mengawasi tingkah laku individu masyarakat. Sebentar, maaf sebenarnya. Sambil dilihat deh yang ke mana nih. Jadi jawabannya tadi udah. Oke, ini pandemi. Ya, halo. Oh iya. Makasih Bu. Mohon maaf nih, saya sudah dipanggil untuk masuk ke pelatihan. Tadi yang seperti saya katakan lumayan sampai jam 8. Ternyata memang sudah dimulai. Tadi saya sampaikan bahwa pada dasarnya hari ini saya ada pelatihan sampai seminggu ke depan. Sebenarnya saya sih pengennya membahas soal ini agar lebih jelas, tapi nanti saya coba untuk membuat pembahasan. Menurut kamu pembahasan yang paling enak apa nih? Pakai video ataukah saya cukup tulis pembahasan aja? Agar kamu paham atau gimana Nur? Melati? Menurut saya pakai video Bu, jadi bisa diulang-ulang. Oh gitu. Oke, kalau kamu mau video nanti berarti saya coba malam saya buat videonya untuk pembahasan. Atau kalau memang ada yang saya nggak suka video Bu, tatap muka aja. Kalau memang kamu mau cari waktu setelah PJJ berarti saya paling nggak pelatihan sampai siang. Kalau mau malam misalnya Bu, bahas yuk Bu malam minggu nggak apa-apa. Kamu minta kapanpun, Bu kita coba untuk bahas ini, tapi beberapa waktu kamu kasih spare waktu ya, biar saya juga bisa menyiapkan materinya. Jadi kalau memang kamu butuh untuk, Bu tolong dong Bu buka kelas dong di luar jam, nggak masalah. Minta saja nggak apa-apa, semoga bisa gitu. Kita diskusikan kapan waktunya, kamu yang menentukan, jangan saya. Tapi yang jelas yang pasti setelah asar gitu. Jadi kalau mau malam monggo gitu. Kalau kamu mau misalnya Bu daripada saya malam gabut belajar yuk Bu gitu. Ayo. Ini bukan paksaan, ini kalau misalnya kalau nanti kamu minta ini hanya untuk yang ayo kalau kamu mau silakan. Kalau misalnya tidak di absen gitu. Jadi kalau kamu bentuknya kayak ini tanya jawab langsung boleh, minta kapanpun. Boleh bentuknya gimmick atau bentuknya diskusi boleh juga. Gitu ya. Saya minta maaf banget, mohon maaf sekali lagi saya harus akhiri karena memang saya harus sudah masuk ke dalam pelatihan. Gitu, karena sudah dipanggil untuk absensi dan sebagainya. Sementara itu saja nanti saya kirim juga pembahasan tadi, sekaligus tadi Melati maunya bentuknya dalam bentuk video, nanti akan saya coba bentuk video PPT bersuara biar bisa diulang. Gitu ya. Walaupun nanti secara tertulisnya juga saya berikan kepada kamu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Berarti kamu masih ada waktu, sebenarnya sih masih ada 1 jam, tapi paling nggak kamu baca lagi materinya. Saya sudah post itu kunci jawabannya, soalnya sama kisi-kisi. Kisi-kisi itu sekali lagi mendekati kisi-kisi US. Jadi boleh kamu pelajari. Mana yang nggak ngerti boleh kamu sampaikan. Misalnya sambil kamu baca, boleh deh kamu WA-in saya misalnya, Bu nih kok kisi-kisi nomor ini saya nggak begitu ngerti ya, nggak bisa paham ya. Boleh kamu japri, boleh. Atau karena kalau di grup sudah ada Pak Fedri ya di dalam grupnya. Jadi nggak enak juga kalau untuk membahas di sana karena kisi-kisi ini yaitu tadi ini lebih sebenarnya pada dasarnya lebih pada konsumsi pembuat soal, bukan untuk siswa. Tapi nggak apa-apa sih karena toh itu kisi-kisi untuk TO Gunadarma. Jadi nggak apa-apa lah kalau kamu bahas silahkan. Begitu ya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Oke, tidak ada. Marcella? Enggak Bu, Pak Ferdi udah left grup Bu. Oh sudah left? Iya Bu. Saya nggak lihat, saya belum lihat nih. Oh gitu ya, sudah kalau memang Pak Ferdi sudah left grup, kita bisa bahas itu di grup untuk membahas ya itu tadi kisi-kisi boleh kamu bahas di sana. Gitu ya. Jadi biar enak karena kalau tadi agak-agak nggak enak juga gitu ada Pak Ferdi di situ, saya mau nge-share tentang kisi-kisi atau ujian sekolah atau apa karena memang konsumsinya tidak untuk konsumsi siswa. Jadi maka saya meletakkannya di Google Classroom saja untuk kalian bahas sama-sama.
Tidak ada lagi pertanyaan?